Shalom sahabat inspirasi. Menjadi dasar pembacaan dan perenungan kita dari Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, "Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Tuhan Yesus mengartikan salib sebagai sebuah penderitaan dan penyangkalan diri. Ketika ia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Penderitaan dan penyangkalan diri yang bagaimanakah yang dapat dikategorikan sebagai salib yang dimaksud oleh Kristus ini? Tentu saja, jika kita mencermati konteks pembicaraan Kristus, maka penderitaan Kristus yang maksudkan adalah penderitaan yang kita alami karena pengiringan kita kepadanya. Penderitaan karena kesalahan, kemalasan, atau karena kejahatan yang kita lakukan tidak dapat dikatakan sebagai salib Kristus. Tetapi penderitaan karena kebenaran Kristus dan pemberitaan Injil, itulah salib Kristus. Misalnya cemooh, penolakan, tekanan, dan aniaya yang kita terima karena menjadi orang Kristen, memberitakan Injil Yesus, atau penderitaan karena memberitakan Injil di tempat yang terpencil. Paling tidak ada 3 alasan pokok mengapa kita harus memikul salib setiap hari. Pertama, salib adalah sekolah yang terbaik untuk membentuk karakter, mematikan kesombongan, dan mementingkan diri sendiri, sehingga kita akan menjadi sama seperti Yesus. Untuk menjadi serupa dengan Yesus, tidak ada cara lain selain menjalani apa yang Yesus jalani dan masuk ke dalam cetakan yang telah mencetak Yesus. Inilah yang disebut oleh Uskup Mole Durham dari Durham sebagai penyalipan yang berlaku tiap-tiap hari, yang dibedakan dari penyalipan sekali untuk selama-lamanya, yaitu penyerahan hidup kita sekali dan untuk selama-lamanya kepada Kristus. Memikul salib setiap hari artinya tidak ada istirahat, tidak ada hari libur. Memikulnya sekarang, hari ini, besok, dan hari-hari seterusnya. Kedua, dengan memikul salib setiap hari, menunjukkan bahwa kita menghargai salib yang telah ditanggung oleh Kristus. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menghargai masakan ibu kita selain memakannya. Demikian juga kita menghargai salib atau penderitaan Kristus. Bukan saja kita terharu dan menangis ketika mendengarkan kisahnya, tetapi juga harus ada sikap hati yang mau ikut mencicipi dan mengambil bagian di dalam penderitaan Yesus. Sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Filipi 1 ayat yang ke-29. Ketiga, memikul salib setiap hari merupakan investasi untuk menuai kemuliaan di kemudian hari. Yesus dimuliakan karena Ia telah menderita. Bagaimana kita sebagai tubuhnya akan dimuliakan bersama-sama dengannya jika kita tidak pernah turut menderita bersamanya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat yang ke-17. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, dalam pengiringan kami kepada Tuhan, kami satu kali waktu harus dan bahkan terus-menerus memikul salib dan mengikut Engkau. Sekalipun tidak mudah jalannya, sekalipun susah jalannya, tapi kami terus akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.